Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari santai saya, hari Jumat, libur. Video singkat, ngasih tutorial sama penggemar Malaides yang sombong ini. Pembedaan mana pemain warisan, pemain keturunan, atau heritage player dengan pemain naturalisasi. Ya, ini kita akan bahas. Jadi, kita lihat tadi kan videonya, itu terjadi saat pertandingan melawan Vietnam. Jadi, tahulah mereka ini kan udah lama masuk Goa, tahu-tahu menang dengan 9 pemain dari 9 negara di tim mereka yang bermain, ditambah 5 pemain nggak jelas yang datang itu. Mereka langsung shout out. Ya, saat nonton video itu, lihat sendiri kan videonya tadi. Hey Indonesia, pemain warisan kami bisa bikin gol. Bukan 6-0 ya, macam-macam lah dia menghina. Pemain warisan kami bikin gol. Lihat 4 gol yang tercipta dari permainan tersebut yang dimenangkan Malaysia itu. Nggak ada satupun pemain warisan yang bikin gol. Biar saya kasih tahu apa itu beda pemain warisan dengan naturalisasi. Yang kalian bawa 5 itu, yang baru termasuk Upin Ipin yang botak yang bikin gol, itu bolehlah karena mirip Upin Ipin ya. Mirip Upin Ipin. Ayo Pakcik, kita bahas. Ambil ubi kayunya, minum kopi, saya ambil yang instan aja. Oke, ambil ubi kayunya. Begini kita bahas. Ya, pemain yang kalian bawa itu, yang namanya pemain keturunan, itu jelas contoh pemain Indonesia seperti nama keluarganya Salam Pesi, Bakar Besi. Seperti pemain satu lagi keturunan Indonesia yang sekarang main di Manchester City, Tijani Reinders, itu dia ngomong, ibu saya orang Indonesia, saya suka makan nasi goreng. Mana ada 5 pemain yang baru itu ngomong, mana keturunan mereka di Malaysia, mana? Indonesia ada semua, seperti Emil. Emil itu lahir di Lombok, di pulau dekat Bali. Dia lahir di sana. Ya. Yang lain-lainnya juga ada keluarganya masih di Indonesia, jelas itu baru pemain keturunan. Contoh pemain keturunan itu tutorial mau bikin pemain keturunan. Nah, seperti kasus saya kawin dengan orang Jepang di sini, punya anak 2 laki-laki. Nanti saya lihatkan videonya setelah ini ya, setelah introduksi ini. Laki-laki. Terus dua-duanya saya masukkan di akademi sepak bola, dua-duanya di Barcelona Academy. Juga di klub sekolah, ada 2 klub yang dimasuki. Jadi setiap hari 4 hari minimal mereka main bola. Kadang mereka main futsal malam hari, ada itu juga waktunya. Dan itu biayanya minimal ya sekitar berapa itu ya, sekitar ya 2 orang itu saya habislah uang 10 jutaan. 3.500 ringgit lah habis dah itu untuk dana mereka. Belum dana asuransi, ganti sepatu, uniform setiap saat kan harus kita bayar. Itu yang namanya pemain keturunan. Apalagi anak pertama saya itu dia udah dapat 2 paspor. Waktu dia lahir saya bikin paspor. Saya udah kayaknya ada feeling. Mudah-mudahan dia jadi pemain hebat, bisa bantu Indonesia. Nggak usah naturalisasi karena dia paspor 2 sampai umur 18 tahun. Kalau nggak salah kita boleh pakai paspor 2. Itu terjadi juga dengan pemain putri kemarin yang kalian kasih tutorial, mereka praktekkan.
Membantai timnas Harimau Betina kalian 4-0. Ini Garuda Pertiwi ini nomor 3 dia kemana. Ayo kita tepuk tangan dulu ya. Garuda Pertiwi ini jangan dilupakan. Mereka diam-diam tapi mereka mulai berprestasi. Nah, satu orang aja pemain, bukan pemain apa, bukan dia campuran. Itu bukan naturalisasi, bukan dipindah warga negara. Dia punya 2 warga negara. Amerika 1, Indonesia tahu 1, Sydney. Sama dengan anak saya, case anak saya yang pertama, yang kedua ini ya memang dia nggak ada belum paspor Indonesianya. Jadi Sydney itu nanti kita bahas video khusus komen apa netizen Malaysia, supporter Malaysia. Garuda Pertiwi Indonesia vs Harimau Malaya Betina itu seperti Babu dan Tuan Putri. Nanti kita bandingkan mukanya Babu dengan muka Tuan Putri, betul apa enggak? Itu kita bahas nanti. Jadi itu tutorialnya. Kalau yang namanya pemain keturunan Pak C, itu bapaknya, ibunya, atau minimal neneknya orang Indonesia. Orang negaramu, orang Malaysia. Bukan pemain tentara bayaran begitu, tahu-tahu datang, nggak jelas asal tutul. Vietnam aja yang bodoh nggak mau ngusut. Jadi jangan tantangin. Ya, Malaysia, saya lihat komen kalian kemarin nantangin Pak Erick Thohir, coba laporkan kami. Jangan Malaysia. Kalau kalian main dengan Indonesia terjadi hal begitu, Erick Thohir tinggal telepon aja ke bos pipa, nggak kayak TMJ. Erick Thohir itu jauh di dunia persepak bolaan, dia berbahaya, jangan main-main. Kalau dia memang mau, kita jajah ya nggak ambil pusing sebenarnya. Biarin aja kalian punya pemain nggak jelas begitu. Paling nggak kalian mulai sombong kan, mulai keluar goa, nongol. Nanti biar kita tampok-tampokin. Sombongnya datang. Ini contohnya. Pemain keturunan kami bisa cetak gol. Keturunan apa? Mana keturunannya di Malaysia? Itu pemain naturalisasi dibayar. Bisa aja belum jelas itu naturalisasinya. Aturan naturalisasi kan jelas. Harus bermain di Malaysia itu 5 tahun. Di Liga Malaysia baru bisa dinaturalisasi kalau nggak ada darahnya dengan Malaysia. Ini tiba-tiba nongol aja. Mereka nggak bermain di Liga Malaysia. Ya. Keturunan, mana keturunannya? Indonesia ada. Mereka, keluarga besar mereka masih di sini, pemain-pemain itu. Itu keturunan. Seperti anak saya ini case-nya. Itu pemain keturunan, punya modal. Ya, kawin dengan orang luar negeri, tinggal di luar negeri, kerjaan bagus. Masukin anakmu di akademi. Itu baru pemain keturunan anak-anak itu. Bukan main caplos-caplos saja. Itu Pak Cik ya bedanya pemain keturunan dengan naturalisasi. Karena Pak Cik ini saya tahu natural apanya, denial syndrome. Jadi mereka sebenarnya deep down di dalam hati mereka tahu ini pemain nggak jelas ini. Banyak contohnya. Nanti saya taruh juga video Pak Cik turunan India setelah ini ya, setelah habis ini, setelah video anak-anak saya Pak Cik India itu saya taruh nanti. Mereka sendiri mengaku nggak jelas mereka dari mana itu, ya. Tapi karena denial syndrome supporter ini mereka nggak mau tahu, yang penting menang. Mereka dengan tanpa malu-malunya ngomong, lihat pemain warisan kami bisa cipta gol. Warisan pala otakmu. Main warisan apa? Kau harus keluar negeri, kawin, tinggal di luar negeri, seperti negara top bola kaki di Asia, Jepang nggak bisa dibantah itu. Mereka target mereka juara dunia. Jepang itu bukan masuk Piala Dunia lagi, juara dunia. Nah, kenapa? Itulah alasan saya bikin channel ini sebenarnya dulu, untuk berbagi. Karena saya di grassroots, 2 anak saya di grassroots. Ya, itu saja bedanya Pak C. Jangan omong pemain warisan, kecuali yang botak itu kayak mirip Upin Ipin, nggak apalah. Saya terimalah itu. Oh, Pak C. Oke? Itu naturalisasi namanya. Itu pun nggak jelas. Aturan naturalisasi itu kan harus bermain di Malaysia 5 tahun. Mereka pun harus pindah federasi itu. Enak-enak aja dari federasi Amerika Latin lompat ke Asia Tenggara itu. Vietnam aja nggak tahu ini gimana Vietnam. Coba, ada lagi yang banyak sekali netizennya. Ayo Indonesia, coba laporin, kami tunggu. Janganlah Malaydes, hancur kalian. Kalian baru senang-senang nanti masuk goa lagi. Ini lihat video cara mencetak pemain warisan, punya modal ya. Lihat ini videonya. Monggo. Terima kasih yang sudah subscribe.
Ya, lihat videonya. Bye bye. Nah, ini anak saya yang 5 tahun. Dia main bola dari TK dia udah main bola. Ini di Barcelona Academy. Ini dia. Ini anak-anak ini umur 5 tahun ini semua. Ini pas musim dingin. Belum lagi dinginnya nungguin mereka. Nah, mereka sudah belajar main tiki taka, tengok main pas. Ini umur 5 tahun baru. Tuh. Ini dia. Ya, umur 5 tahun ini. Ini beberapa videonya. Ini nomor 88 ini anak saya ini kelas 4 SD. Pass, nice. Shoot. Push, he gonna shoot soon. Oh. Nice. Total. Ini nomor 88, ini dia bawa bola itu. Oh, he gonna shoot. Goal. See? Itu dia. Ini bentuk klub sekolah di Jepang yang saya rasa bisa kita tiru Indonesia ya. Itu jangan salah yang pakai topi biru, yang striker itu anak Indonesia ya. Itu papanya orang Indonesia. Jadi ini cara benar kalau mau menaturalisasi. Ya, pakai modal, uang sendiri, jangan main klaim-klaim saja. Turis pun kau klaim jadi pemain warisan. Nah, ini di klub sekolah di Jepang ya. Itu anak saya itu di klub Barcelona, dia main di lapangan bagus. Di klub sekolah ya begini aja lapangannya, lapangan sedikit berpasir. Ya. Itu tutorial mau dapat pemain keturunan yang asli, sah dan benar. Itu yang pakai topi biru dia. Umurnya baru 5 tahun, bentar lagi 6 tahun, masuk SD tahun ini. Dia belajar bola mulai dari TK ya. Gol loh. Sumber kantor atas. Pembawa sepak Malaysia FAM tidak mengulas bagaimana mereka mempunyai kaitan dengan Malaysia. Mengikut peraturan FIFA, pemain yang lahir di luar negara dan memiliki kewarganegaraan asing hanya layak bermain untuk negara lain jika mereka mempunyai
melalui apa datuk atau nilai. Namun tiada penjelasan terbuka diberi tentang salah silah. Lebih kejutan, kebanyakan mereka tidak pernah bermain dalam Liga Malaysia kecuali John Irazabel. Isu ini mengundang dua persoalan utama. Adakah pelaburan ini memberi peluangan sukan yang setimpal? Dari sudut bola sepak, adakah strategi ini menguntungkan Malaysia? Indonesia hampir ke Piala Dunia 2026 dengan pemain warisan Indo-Dutch. Satu langkah yang masuk akal sedikit memandangkan sejarah kolonial mereka dan realiti bahawa berpuluh ribu rakyat Indonesia mempunyai darah kacukan Belanda. Pemain-pemain warisan untuk Malaysia pula, walaupun beraksi di Liga Eropah dan Amerika Syarikat, bukan antara bintang utama di sana. Negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi dan Iran mempunyai pemain yang benar-benar elit dan lahir serta dibentuk dalam sistem bola sepak mereka sendiri. Okey, Assalamualaikum.